kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa, pencipta dan penyelenggara semesta alam, sejak awal mula Engkau mempunyai rencana yang indah atas diri kami. Engkau pun menghendaki agar kedua mempelai ini, Saudara Johan dan Saudari Khofayana Borupurba, bersama-sama membangun satu keluarga. Berkat
Berkatilah mereka berdua, agar dapat menghayati kehendak-Mu dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam keuntungan dan kemalangan, kesetiaan dan kerelaan siap berkurban. Kiranya kesejahteraan rohani dan jasmani mewarnai keluarga mereka dan semangat Kristiani Katolik terpancar dalam hidup mereka. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Sang Cinta Sejati, yang hidup dan bertakhta bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Umat dipersilakan duduk. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka pun tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan solehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian-pakaian yang indah. Sebaliknya, hiasilah dirimu dengan manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak biasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab begitulah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, seperti Sarah taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata dan seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu
akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Alleluia, 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 semoga sabda Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub,
sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Ibu bapak, saudari-saudara, kedua calon mempelai, Saudara Johan dan Saudara Hovayana. Kalau melihat tampang kedua mempelai ini, semua orang pasti akan terkecoh. Hovayana begitu cantik. Terima kasih kepada ibu dan bapak sudah mencetak anak yang super cantik. Saya aja tertarik loh Bu ya. Nggak apa-apa, no. Pastor tertarik dengan umatnya wajar toh. Saudara Johan luar biasa cakep, ganteng, pemuda Tionghoa yang siap membela negara kesatuan Republik Indonesia, berkiprah di dunia angkatan kepolisian RI. Suatu padanan yang begitu serasi, harmonis, dan harmonisnya relasi mereka berdua bukan saja baru bertumbuh di masa-masa menuju berumah tangga, tetapi ibu dan bapak, saudari-saudara perlu ketahui, cinta antara mereka berdua itu sudah ditaburkan ketika masa sekolah. Luar biasa. Ini saya bukan rahasia ya, karena rahasia mereka sudah saya pegang ya. Lalu Hovayana ini bilang, dulu itu saya tidak tertarik dengan Bang Johan. Bang Johan dulu itu pengaco. Bahkan kalau zaman sekarang mungkin saja dia menjadi kepala begal ya. Saya tidak tertarik sama sekali. Selalu mengejek saya, selalu mengintimidasi saya. Lalu dalam perjalanan selanjutnya kami putus komunikasi. Belakangan Hovayana baru tahu ternyata Johan telah lulus tes dan dinyatakan sah menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia. Dia ditempatkan di Pulau Natuna, ditarik ke Polda, sekarang ke Lingga, besok mungkin ke Tanjung Pinang, besok ke Balai Karimun, ke Anambas, kembali lagi ke Polda. Itulah suami Nova. Maka saya bertanya kepada dia, bersediakah tidak kamu nanti untuk menjadi janda? Terkejut dia, loh kok saya menjadi janda pastor? Loh suami kamu seorang anggota loh, siap bertempur di medan pertempuran kapan dan di mana saja. Kalau Tuhan memiliki kehendak lain, kamu siap dong menjadi janda. Beliau ketawa, tetapi mereka berdua yakin cinta Tuhan tetap melindungi saudara Johan. Saudari-saudara yang terkasih, melalui perjalanan panjang itu, tiba-tiba Johan ini muncul di rumah Boru Purba ini. Tanpa ada informasi sebelumnya, tiba-tiba muncul di depan rumah. Memang dia laki-laki jantan luar biasa. Mungkin karena setelah dididik di kepolisian, kalau kamu serius dengan perempuan, datangilah rumah kediaman itu. Nah ini baru oke. Tapi kalau cinta zaman sekarang ini berkenalan melalui Facebook,
WhatsApp, Twitter, Instagram. Sadarlah ibu dan bapak, saudari-saudara sekalian, menurut penelitian dunia IT, orang yang berpacaran berangkat dari dunia medsos 89,9% menuju perceraian. Percayalah itu ya. Maka perjumpaan mereka berdua ini saya jamin cinta pasti selamanya. Maka mulailah mereka merajut kata-kata. Saudara Hovayana ini ragu dengan Bang Johan. Apakah abang mencintai saya? Saya mencintai kamu sampai langit ketujuh runtuh. Waduh, luar biasa cintanya ya, luar biasa. Demikian juga Johan bertanya kepada Hovayana, apakah adek mencintai abang? Saya ragu-ragu bang. Tidak apa-apa. Filsuf Plato mengatakan keragu-raguanmu itu menuju kepastian. Maka pada hari ini juga di depan altar yang kudus Anda siap dikuduskan oleh Allah. Maka tidak ada lagi keragu-raguan. Dan cinta kalian akan menyatu, bersatu dalam keluarga. Bukan kontrak, bukan mengambil kembali. Ketika Anda tidak lagi bersatu dengan dia, tidak ada. Bagi hukum gereja Katolik, pernikahan Katolik unitas and indissolubilitas, satu dan tidak terceraikan, hanya maut yang memisahkan. Kalau Anda ke gereja Protestan, saya belajar agama Protestan 6 tahun, mereka menganjurkan adanya perceraian oleh catatan sipil. Oleh gereja Katolik tidak ada perceraian kecuali maut. Catat baik-baik. Itulah hebatnya. Hanya agama Katolik yang menjunjung tinggi esensi nilai perkawinan, satu untuk selamanya. Oleh karena itu, berikanlah salam kepada suamimu, sapalah istrimu, sebagaimana dalam bacaan pertama dikatakan, hai kaum istri, tunduklah kepada suamimu. Maka saya akan menambahkan lagi, hai kaum suami, berlututlah di hadapan istrimu. Jangan mentang-mentang Anda polisi suruh istrimu tiap hari hormat, siap bang, siap bang. Itu bukan zamannya lagi itu Johan. Itu di kantor kepolisian, itu dengan bosmu, komandanmu. Di keluarga Anda itu mencium kaki Hovayana, cium. Dengan demikian Hovayana juga harus tunduk. Salam harus disampaikan, karena salam itu akan membawa berkat. Ketika malaikat datang kepada Maria, dia mengatakan, salam hai engkau yang diberkati, Tuhan menyertai engkau. Berbagi rahmat, berbagi cinta. Lewat salam Anda akan menumbuhkan semangat cinta. Oleh karena itu orang Batak luar biasa, horas. Habis boras makan gabe, horas, luar biasa. Orang Nias, Yahobu. Orang Jawa, berkah dalem. Orang Flores, salam. Luar biasa orang Flores ya, tidak ada bahasa daerahnya ya. Saya orang Flores loh, tapi marga saya Situmorang. Saya berasal dari tanah Jawa, Pematang Siantar. Ada kampung saya namanya Nagojor, Nagodang Joring ya, di daerah tanah Jawa. Ibu bapak saudari-saudara sekalian, inilah perjalanan cinta. Salam akan mendatangkan berkat. Maka ketika saudara Johan pulang dari dinas, dia akan datang ke rumah, dia harus hormat, salam kepada Hovayana. Hovayana juga harus salam kepada saudara Johan. Jangan tinggal diam. Kalau melihat psikologis mereka berdua ini, sebetulnya Hovayana ini sedikit lebih cerewet
daripada Johan. Johan lebih cerewet lagi. Biasa ya, biasanya cewek cerewet, kali ini laki-laki cerewet, tidak apa-apa. Tapi harus itu, ungkapkanlah cintamu itu, nyatakanlah kasihmu itu, karena cinta kalian berdua tidak akan dipisahkan oleh siapapun. Keluarga adalah harta yang terindah. Ketika saudara Johan berada di luar melihat perempuan lain, ingatlah ada Hovayana. Mulai dari sekarang juga rubahlah wallpaper handphonemu itu wajah istrimu. Demikian juga Hovayana, ubahlah wallpaper handphonemu itu wajah Johan. Saya menyarankan ini karena handphone madu sekaligus racun. Hati-hati dengan handphone, ibu bapak saudari-saudaraku. Jangan membuat pola lah, rumus lah, pin lah. Pin suami tidak diketahui oleh istri, pin istri tidak diketahui oleh suami. Itu adalah ciri-ciri keluarga akan berantakan. Setiap malam sebelum tidur, istri memeriksa handphone suami, suami mencek handphone istri. Tapi jangan pula ini menjelang masuk rumah nih, WhatsAppnya dihapus dulu. Ini gawat juga. Zaman sekarang ini kan semuanya serba oke. Oleh karena itu ibu bapak saudara sekalian, binalah keluarga lewat keterbukaan, transparansi, saling percaya, hindarilah curiga, hindarilah penghakiman tanpa alasan. Kalau dengan demikian, ikatan batin Hovayana dengan saudara Johan sudah menyatu. Sebagaimana tujuan pernikahan Katolik yang pertama, terciptalah kesejahteraan batin antara suami dan istri. Kalau batin antar kalian berdua sudah tercipta harmonis, maka Allah akan mengaruniakan anak kepadamu. Anak pertama laki-laki menjadi pastor, anak kedua perempuan menjadi suster. Habislah riwayat kamu ya. Boleh juga itu ya. Jangan pula nanti tidak ada lagi kelanjutan marga Pakpahan, tidak ada lagi kelanjutan marga Purba, tidak ada lagi kelanjutan marga Wong. Semuanya itu diatur oleh Tuhan. Kalau seandainya demikian, anak kamu jangan sekali-sekali melarang. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saudara Johan dan Hovayana akan menyatakan salam cinta di antara mereka berdua dan akan menjawab pertanyaan saya, bersediakah saudara Johan mengambil saudari Hovayana Purba sebagai istrimu? Ya, saya bersedia, sampai 3 kali. Setelah itu mereka berdua saling berjabatan tangan dan menyatakan ikrar, sesungguhnya yang dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, oleh karena itu bertumbuhlah di dalam suatu bentuk rumah tangga yang produktif. Milikilah anak sebanyak-banyaknya. Jangan pernah ikut aturan pemerintah KB. Laporkanlah kepada kepala kantor BKKBN. Ada pastor yang berkhotbah, tidak usah ikut KB. Pastor Lawrence, saya siap bertanggung jawab. Dan saya selalu berpesan kepada calon pengantin, ciptakanlah anak 5 minimal, 6 maksimal. Bisa main basket, bisa main voli, bisa main futsal ya. Itu baru. Dengan demikian pengikut Kristusnya bertambah. Ini jadi pastor bertambah banyak, jadi suster bertambah banyak, punahlah orang Katolik. Lalu keluarga juga memiliki anak 1 katanya.
hanya satu dang boy songoni, harus ciptakan sebanyak mungkin. Ima pangalehan tu debata jongjong rumah ijuk na dopakon rumah gorga sai tubuh anak bisu dohot boru na malo maroha ima tutu. Oleh karena itu, meskipun hanya satu upasa, menurut adat Batak 2 atau 6 itu harus diakhiri dengan upasa berikut ini. Sahat-sahat ni solu saya sahat matu botean, saya sahat sudah hita mangolu, saya sahat mahita tu panggabean, sahat tu parhorasan imatutu. Itu baru sah, selamat menempuh hidup baru sebagai Bapak Johan dan Ibu Khofayana. Tuhan memberkati kamu berdua. Amin.